Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, baik yang di online maupun di onsite. Jadi kita akan kembali melanjutkan kontekstual Bible reading kita dari Injil Lukas pasalnya ke-22 ayat 39 sampai ayat yang ke-71. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapatkan mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar kota dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengelolakan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah, katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Di ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46, kita melihat tentang kelanjutan dari ketika sudah menyelesaikan tentang perjamuan
Tuhan Yesus akan menghadapi satu peristiwa yang begitu berat, di mana ya yang akan dialami, yang akan digumuli, dan Tuhan Yesus pergi keluar kota dan dia menuju ke Bukit Zaitun bersama dengan para murid-muridnya. Dan penderitaan dan kematian ini yang sedang Tuhan Yesus gumuli, dan ya itu ada di hadapannya, dan dia berada di Bukit Zaitun, dia bersama dengan murid-muridnya. Dan setelah tiba di sana, dia berkata kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan dia menjauhkan diri dari mereka, dia berlutut dan dia berdoa. Dalam doanya dia memohon kepada Bapaknya, di ayat yang ke-42, "Jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang terjadi." Dalam keadaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, ada cawan, ada simbol penderitaan, yang ada murka Allah yang akan ditanggung Tuhan Yesus. Yesus tahu bahwa ya, dia akan disalibkan, dia akan menderita, dia akan mati. Dan dalam keadaan itu, jadi di ayat yang ke-42, Tuhan Yesus berdoa supaya kiranya, "Kalau Engkau mau, ambillah cawan daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Cawan adalah sebuah simbol penderitaan atau murka Allah yang akan ditanggung Tuhan Yesus. Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan, dia menderita dan mati. Tetapi ya dalam keadaan seperti ini, Yesus ya sebagai seorang manusia, dia mengalami ya ketakutan. Dia dalam keadaan yang sangat ketakutan ini, Tuhan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa. Dikatakan di ayatnya yang ke-44, dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Jadi Yesus mengalami rasa ketakutan, dan dalam rasa ketakutannya itu dia mewujudkannya dengan semakin sungguh-sungguh berdoa. Dan rasa takut yang dihadapi oleh Tuhan Yesus sebagai seorang manusia akan menghadapi penderitaan, kematian yang akan disalibkan. Rasa takutnya terlukis dari peluh yang terlihat menjadi seperti tetesan darah ke tanah di ayat yang ke-44. Dia akan menanggung penderitaan dalam keselamatan, dan dalam ketakutannya ini Yesus tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi dia menyerahkannya kepada kehendak Bapa. Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dan menyerahkan seluruh apa yang menjadi kehendak Bapa supaya itu semua yang terjadi. Ada ketaatan ini menunjukkan ya Yesus siap untuk menanggung untuk dosa-dosa manusia, dan dia di ayat yang ke-45 dia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, dan dia mendapati mereka sedang tertidur. Di tengah ketakutannya, Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan biarkan kehendak Bapa. Kita melihat tentang ketaatan total dari Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu di ayat yang ke-47 sampai di ayat yang ke-53, kita melihat tentang peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus berbicara dengan serombongan orang, ada seorang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari 12 murid itu. Dia berjalan mendekati Yesus, dia menyerahkan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Dan ketika mereka yang bersama-sama dengan dia melihat apa yang terjadi, mereka berkata, "Apakah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan salah seorang dari yang bersama dengan Tuhan Yesus itu menyerang imam besar sehingga putus telinga kanannya. Dan Yesus berkata supaya sudah, dan dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Di sini Yesus berkata kepada orang-orang yang datang bersama-sama dengan Yudas itu, yaitu ada imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan tua-tua itu, mereka bertanya,
Yesus bertanya kepada mereka, apakah aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Di sini terlihat tentang kesepakatan jahat yang dilakukan oleh Yudas, di mana Yudas yang akan menyerahkan Yesus dan Yudas yang menjadi murid yang tidak setia, yang menyerahkan Yesus dengan uang yang dia terima. Dan pada saat Yesus bersama-sama dengan para muridnya, dia datang bersama dengan imam-imam kepala, dan dia datang bersama dengan pengawal-pengawal bait Allah, dan yang mereka membawa Yesus dan mereka menyerahkan Yesus dengan pedang dan dengan bentuk itu sendiri. Lalu di ayat 64 sampai ayat ke-62 kita melihat tentang murid Yesus yang lain. Kalau dari Yudas kita melihat bahwa dia menjual, dia menyerahkan Yesus demi uang. Kita di ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-62 kita melihat bagaimana tentang peristiwa dari penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus. Sebagai seorang murid yang berani, ketika Yesus itu ditangkap dan dibawa dari tempat itu, Yesus digiring ke rumah imam besar. Dan sebagai seorang murid yang biasanya selalu mengiring Yesus, yang setia, yang berani, yang tidak takut, Petrus ini hanya mengikuti Yesus dari jauh. Dia hanya mengamati, dia melihat dari kejauhan. Dan kita melihat di ayat selanjutnya, di tengah-tengah halaman itu ada orang yang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus duduk di tengah-tengah mereka. Di ayatnya yang ke-56, seorang hamba perempuan itu duduk dan mengamati dia dan berkata, orang-orang ini bersama dengan dia. Di ayat yang ke-57 kita melihat tentang penyangkalan Petrus yang pertama. Petrus menyangkal bahwa dia tidak mengenal siapa orang yang ditangkap, yang digiring ke rumah imam besar itu. Dia padahal selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi penyangkalan yang pertama adalah Petrus tidak mengenal dia. Lalu di ayatnya yang ke-58, penyangkalan kedua yang dilakukan oleh Petrus, yaitu ada orang yang mengatakan, kau juga salah seorang dari mereka. Orang-orang itu mengenal bahwa Petrus ini adalah murid yang selalu bersama dengan Yesus, murid Yesus, salah seorang dari mereka, salah seorang dari pengikut Yesus. Di ayat yang ke-58, Petrus menyangkal, bukan, aku tidak. Dia menyangkal bahwa dia bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari murid-murid Yesus. Dan di ayatnya yang ke-59 sampai ayat yang ke-60 adalah penyangkalan Petrus yang ketiga. Kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi di ayatnya yang ke-60, Petrus berkata, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Di ayat yang ke-61, ingatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata, sebelum ayam berkokok pada hari ini, kau telah 3 kali menyangkal aku. Dan Petrus pergi keluar dan dia menangis dengan sedihnya. Di 2 perikop ini kita melihat tentang 2 murid yang satu jual Tuhan Yesus, yang satu seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Petrus di awal dengan berani, dengan tegas dia mengatakan bahwa aku tidak akan menyangkal Yesus, tapi apa yang terjadi ketika ayam berkokok 3 kali, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terjadi, bahwa Petrus sungguh-sungguh menyangkal Yesus dan dia menyesali apa yang dia lakukan, dia menangis dengan sedihnya. Lalu berikutnya ketika kita melihat di ayatnya yang ke-63 sampai ayatnya yang ke-71, kita melihat tentang persidangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, di mana Yesus dibawa di hadapan mahkamah agama.
Di ayat ini kita melihat bahwa musuh-musuhnya itu meminta penjelasan apakah Yesus ini benar-benar Mesias sang penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-67a, jika engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Ya, jawab Yesus kepada mereka, ya sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Ketika Yesus dibawa di hadapan Mahkamah Agung, ya musuh-musuhnya ini berusaha untuk bertanya, berusaha untuk menjerumuskan, berusaha untuk menuduh. Tapi pertanyaan yang ditanyakan, yang dilontarkan dari mereka ini bukan karena rasa keingintahuan yang tulus, tetapi yang mereka lakukan itu dalam rangka mereka menuduh Yesus melakukan tindakan kejahatan. Ayatnya yang ke-67, sekalipun aku mengatakannya, namun kamu tidak akan percaya. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sesuatu yang benar, dibelokkan sebagai pernyataan yang digunakan oleh mereka untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Dan Yesus mengetahui apa maksud dan motivasi dibalik pertanyaan-pertanyaan yang mereka lakukan. Dan Yesus tetap menyatakan kebenaran sekalipun dia tahu resiko yang harus dihadapinya. Dan dengan berani Tuhan Yesus mengatakan ya bahwa ketika dikatakan kau ini anak Allah, Yesus bertanya, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Ya, sekalipun mereka bertanya dengan motivasi yang tidak tulus, mereka berusaha untuk menghujat, mereka berusaha untuk menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang salah supaya Yesus mati, supaya Yesus ini dipersalahkan, tetapi ya Yesus tetap menyatakan kebenaran, dan sekalipun ada resiko yang harus dihadapi, ya Yesus terus menyatakan kebenaran. Amanat teks yang bisa kita lihat di dalam 4 perikop yang kita baca adalah yang pertama, di peristiwa di Taman Getsemani kita melihat bahwa ya Yesus dalam kondisinya sebagai seorang anak manusia yang akan menanggung penderitaan, dalam kondisinya sangat ketakutan, Yesus berdoa. Doa wujud berjaga-jaga dan kunci kemenangan atas pencobaan. Ya, Yesus menunjukkan sikap yang menyerahkan kepada Bapa, dan ketaatannya kepada Bapa diwujudkan dengan perkataannya, ya biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dan dalam ketakutan Yesus berdoa, dan doa adalah wujud berjaga-jaga dan kunci kemenangan atas pencobaan. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat tentang Yesus Kristus rela menyerahkan dirinya bagi keselamatan manusia. Yesus tahu bahwa dia diutus untuk mengerjakan karya keselamatan, karya terbesar di mana dia mati menanggung segala dosa manusia, menyelamatkan manusia. Dan kita juga melihat Yesus menghendaki murid-muridnya itu tidak hidup dalam kepura-puraan, tetapi tulus di dalam kasih. Dan Yesus menghendaki murid-muridnya juga memiliki keberanian untuk bersaksi tentang dia, sekalipun ada resiko-resiko yang harus dihadapi. Ya, sebagai aplikasi, bagaimana sikap kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana yang kita ambil ketika kita menghadapi pergumulan, dan tentu saja ketika dalam pergumulan, kita belajar dari keteladanan Yesus yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan berdoa, dan berkata kepada Bapa bahwa biar kehendak Bapa yang terjadi. Sebagai langkah dalam menghadapi pergumulan. Dan sudah itu juga, sudahkah saya meresponi keselamatan dengan sungguh-sungguh melalui pengorbanan Yesus di kayu salib bagi keselamatan manusia? Dan apakah saya juga sudah memiliki keberanian bersaksi tentang Yesus dengan segala resiko dan tantangan yang dihadapi? Dan apakah saya memiliki kasih yang tulus? Kiranya kita terus semakin menghayati karya keselamatan Yesus dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita bersyukur kalau kita sudah diingatkan tentang apa yang sudah Yesus lakukan buat setiap kita. Tetapi hari ini kita mau meresponi dengan pujian kembali. Bagi dia segala pujian, karena hanya dia yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan. Dia yang sudah mati, bangkit bagi kita semua. Segala pujian, hormat, segala
mengalami pengampunan dan diampuni dari segala kejahatan kami. Kita mau lebih mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi, dan kita mau taat hidup tulus di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan berjanji kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa Surga, kami bersyukur